Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom dan Bapak Ibu yang ada di channel YouTube. Pagi ini kita sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Kita dipertemukan lagi di ruang Zoom untuk memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya membuka ruang kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menceritakan tentang cinta kasih Tuhan. Mungkin tadi waktu pujian dan penyembahan ada pernyataan Tuhan yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi ini bisa berbagi bagi kita untuk menambah kekuatan kita menghadapi masa-masa di masa pandemi. Mari Bapak Ibu, saya persilakan kalau ada boleh dibagikan bersama kita di pagi ini. Pas saya puji penyembahan pas terakhir nyanyi Tuhan pulihkan, saya menangis, saya melihat Tuhan Yesus Kau benar-benar mengasihi Indonesia. Banyak orang sehat, banyak pendeta hamba Tuhan yang kuat fisik, tetapi jatuh dan meninggal. Dan Engkau mengasihi hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana mereka berada. Dan saya melihat apa perkataan dari firman Tuhan. Ladang sudah menguning, menuai itu sedikit. Tuhan ingatkan, biarlah Indonesia tidak lagi egois masing-masing mengurus diri sendiri. Tetapi kita berbagi doa kita, kiri kanan kita. Mungkin hanya sebuah biskuit Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita memberikan kekurangan. Itu merupakan kelebihan bagi setiap hidup kita. Kita berbagi. Saya hidup sendiri. Papa mama saya sudah almarhum sudah lama. Saya hidup melayani Tuhan 7 tahun lebih. Full melayani Tuhan. Tetapi hingga saat ini saya tidak pernah kelaparan, saudara. Amin. Tiap bulan saya bisa bayar kos. Saya hanya datang kepada Tuhan melayani jiwa-jiwa melayani Tuhan. Amin. Ada orang yang butuh didoakan pada saat COVID hari ini. 2 minggu lalu saya datang ke rumahnya. Saya doakan. Ada juga jiwa-jiwa seorang LGBT, saudara. Tapi dia nggak mau berubah. Ya udah, silakan, itu pilihan hidupmu. Saya cuma hanya melayani Tuhan, mengerjakan apa yang saya bisa, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya tidak takut bahaya, tidak takut COVID, tidak takut apapun itu, nggak ada kekhawatiran. Tetapi yang menghibur saya adalah seperti Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur setiap aku, saudara. Jadi saya nggak pikirin nanti siang saya mau makan apa gitu, saudara. Saya cuma mikirin jiwa-jiwa. Saya selalu naik transportasi kereta sama busway, TJ ya. Tetapi kalau Roh Tuhan sudah menyuruh saya, ada ibu-ibu yang pakai jilbab, saudara. Kan pelayanan saya juga orang Kedar ya, saya melayani juga. Saya injilin melalui corona ini, situasi corona. Akhirnya saya masuk perkataan-perkataan firman Tuhan dan mereka ada yang sedikit percaya. Ada yang pada saat di keadaan TJ itu mereka terima Yesus. Saya yakin percaya itu karena keberanian yang Tuhan berikan. Otoritas itu, karunia Roh itu, kalau kita nggak pergunakan potensi kita, yang di dalam doa menara segala bangsa kan ada bidang-bidangnya. Ada sangkakala, ada pengembalaan, ada profetik, ada bagian finansial segala macam yang sudah ditentukan oleh Pak Hebron di tempat ini. Mari ambil bagian, asah kemampuan kita, asah panggilanmu, asah potensimu, agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, tetap rendah hati. Jikalau engkau dipakai Tuhan dengan bidangmu masing-masing, karuniamu terpanggil untuk memenuhi segala pelayananmu. Dan itu saya cuma bilang, ayo, kita gak bisa kasih apa-apa kepada tetangga kita lebih daripada yang kita punya, tetapi kasih waktu doa, waktu menangisi jiwa-jiwa di doa menara segala bangsa. Demikian kesaksian saya, apa yang saya dapat hari ini. Sampai saya mewek, ibu nih, mewek banget. Saya nggak peduli Gary seperti apa, tapi saya fokus kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus di doa menara segala bangsa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya bersaksi tadi pagi saya didoain oleh Bu Jesi sama Ibu Nathanael. Sebelum didoakan saya merasa mual
minum air putih, muntah terus, kepala pusing. Terus saya telepon Pak Daniel sama hamba Tuhan Ibu Jessi. Dia doakan, sesudah dia doakan saya rasa lega, kepala saya hilang pusing, mual-mual nggak ada lagi. Saya coba minum air hangat, nggak ada muntah-muntah lagi. Itu Tuhan itu luar biasa, dahsyat Tuhan itu, melewati menara doa segala bangsa, luar biasa, maju terus menara doa segala bangsa, karena memenangkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya tadi pada saat penyembahan saya melihat Tuhan Yesus berjalan ke kota-kota dalam keadaan gelap, kelihatannya gelap, tapi Tuhan tuh mengunjungi kota-kota. Saya melihat, saya menangis. Tuhan, tolong umatmu, bangsa Indonesia ini, di mana banyak yang terpapar, baik anak, orang tua, dewasa, semua terpapar dalam keadaan mereka minta disembuhkan Tuhan. Saya minta itu, saya menangis, terus menangis untuk umat Indonesia ini. Saya menangis terutama di Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini. Kami ya zona merah saat ini, anak-anak banyak yang terpapar di rumah sakit maupun sekarang di rumah sakit penuh, sekarang di hotel, di isolasi mereka. Saya kasihan mereka, melihat mereka. Saya hanya berdoa, berserah pada Tuhan, tapi saya minta kepada menara doa segala bangsa agar mendoakan yang kena COVID-19 maupun yang belum kena. Saya mohon kiranya Tuhan dapat membentengi, menjaga, melindungi umatnya yang percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan yang belum percaya, itu yang saya minta kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di mana doa segala bangsa ini. Mungkin itu saja ya kesaksian saya. Sekian dan terima kasih. Salam. Ya, waktu lagi pujian penyembahan tadi, saya melihat ketika kita sedang pujian penyembahan itu, lagu pujian penyembahan itu masuk ke kayak korban bakaran, persembahan begitu. Terus pujian penyembahan kita itu berubah menjadi asap yang ke atas, membumbung tinggi. Dan saya melihat Tuhan itu menikmati asap itu. Jadi karena asap itu, korban itu menjadi wangi-wangian untuk Tuhan. Tuhan tuh menikmati sekali. Sehingga tiba-tiba teringat sama kejadian Kain dan Habel. Itu yang saya rasa, oh ternyata ini ya maksudnya ya Tuhan. Habel itu Tuhan terima karena Habel itu benar-benar sungguh-sungguh hatinya untuk Tuhan. Gitu. Sedangkan Kain walaupun dia anggap tidak terbaik, ternyata mungkin Tuhan melihat hatinya Kain gitu kan, di situ kita nggak tahu ya. Tapi mungkin Tuhan melihat hatinya. Jadi itu membuat saya semakin kaget. Wah, ini kalau kita lagi pujian penyembahan, kalau kita nggak sungguh-sungguh, kemungkinan ya itu nggak naik. Yang naik itu yang berhati sungguh-sungguh. Terus ada satu poin di mana saya merasa, aduh Tuhan, saya tidak layak, karena itu kebesaran Tuhan semakin besar ya. Tuhan, saya nggak layak nih Tuhan. Tubuh saya nggak bisa, saya nggak bisa. Terus Tuhan bilang, yang penting hati. Yang penting hati, kayak Daud. Daud itu pegang hatinya sehingga berkenan di mata Tuhan. Tuhan bilang, ya sekarang tubuh kamu nggak bisa, tapi ketika pengangkatan akan diganti tubuh yang baru bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itu saja, puji Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih Pak Riko. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya yang akan menceritakan pernyataan Tuhan buat saya tadi waktu pujian penyembahan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya dilihatkan Tuhan Yesus itu kayak ada di langit Indonesia, seperti naik. Cuman yang saya lihat ini beda. Apa ya? Langit itu cerah, tapi saya nggak bisa menggambarkan. Seperti Tuhan Yesus itu kayak gambar cermin apa, pokoknya sesuatu yang bagi saya baru pernah lihat. Biasanya saya lihat, tapi pokoknya awan itu cerah banget. Langit itu Tuhan Yesus itu seperti menumpang tangan buat kita. Lalu Tuhan itu berkata, jangan khawatir. Terus akhirnya Tuhan ingatkan saya di Matius 6 ayat 26. Tuhan itu yang Tuhan ingatkan, bilang saya, jangan khawatir, kamu pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menua dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Jadi ada
Tuhan bilang jangan khawatir, terus diingatkan tentang firman Matius 6 ayat 26 ini Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin itu aja, sekian pernyataan Tuhan dari saya di pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah menceritakan cinta kasih Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kita terus kuat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi ini firman Tuhan akan dibawa oleh hambanya Ibu Ira Manangka Waane. Untuk itu kepada Ibu Ira kami persilakan. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, puji Tuhan kita bertemu lagi ya. Shalom, Bu. Baik, pagi ini saya percaya semua dengan penuh sukacita kita memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan sekalipun PPKM, tapi saya lihat semangat Bapak Ibu Saudara kekasih luar biasa untuk berdoa bersama di Menara Doa Segala Bangsa. Saya juga sampaikan shalom buat Bapak Hebron, semua pengurus di Menara Doa Segala Bangsa yang masih memberikan saya kesempatan untuk melayani di sini. Sungguh satu sukacita bagi kami bisa ada bersama-sama dengan Menara Doa Segala Bangsa. Dan pagi ini saya percaya Dia Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita semua yang bersama-sama mengikuti Zoom ini. Amin. Haleluya. Haleluya, semangat. Amin. Dan pagi ini ada kemenangan bagi semua kita. Bahkan iman saya berkata, bukan hanya yang hadir yang menyaksikan, yang mendengarkan juga lewat YouTube, maupun keluarga, teman-teman, orang-orang terkasih dari semua yang hadir diberikan kemenangan. Karena pagi ini kita akan charge kembali api Roh Kudus yang ada di dalam kita itu harus terus menyala-nyala. Amin. Amin. Yes, haleluya. Dan satu hal saya mau katakan, jangan takut. Tadi pada saat pujian penyembahan, Roh Kudus kasih tahu bahwa ada salah satu yang mengikuti ibadah pagi ini yang berada dalam ketakutan. Bukan mungkin ya, sebelum firman saya bagikan, Roh Kudus mau saya mendoakan pribadi tersebut. Silahkan mungkin bisa di-unmute atau di-chatting saja. Tuhan katakan ada satu orang yang harus didoakan sebelum firman dibagikan. Barangkali bisa lewat chatting saja atau apakah ini ya yang dari saya baru lihat chatting? Ini ibu atau bapak ini ada ya di chatting ya. Dukungan doa untuk Ibu Yayu dan anaknya Daniel yang sekarang berangkat swab antigen. Ibu Retno. Shalom Ibu Retno, atau siapa yang mengetik ini di chatting? Bisa di-unmute. Siapa saja lagi ketakutan? Iya, Pastor. Siapa? Silakan, tidak usah khawatir. Kita dalam satu persekutuan tubuh Kristus, bukan untuk saling mempermalukan, tapi untuk saling menguatkan. Jangan malu, iblis ditelanjangi. Silakan, Ibu Retno. Ya, saya Pastor, untuk menantu saya sama cucu saya. Ya. Pagi ini kita berdoa dan
Saya tahu pagi ini Roh Kudus berbicara buat Ibu Retno, jangan takut dengan menantu Ibu serta cucu Ibu Daniel. Tuhan menyertai, tidak usah takut. Justru pakai mulut lidah bibir kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahwa kemenangan sudah diberikan Tuhan bagi Ibu Retno. Amin. Dan ketika Ibu Retno berdoa, seluruh seisi rumah Tuhan lindungi, bahkan siapapun yang Ibu Retno doakan, dia mengenal Yesus atau tidak, Tuhan sanggup lakukan mujizat. Amin. 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 Karena di tempat ini, bagian Tuhan adalah memperlengkapi setiap hamba-hambanya. Jadi bukan mereka yang hanya notabene hamba Tuhan, mereka yang dibilang pastor, pendeta, tapi semua, saya bernubuat, semua yang menerima kebenaran firman ini, semua yang menyaksikan kebenaran firman ini, menerima impartasi kuasa Allah. Amin. Amin. Jangan andalkan orang lain, tapi percaya dalam diri kita, dalam diri Ibu Retno, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Ada kuasa Allah yang bekerja. Tangkap itu dengan iman. Saya katakan ini bukan hanya ke Ibu Retno, tapi semua kita tangkap dengan iman. Bahwa saya berkuasa, saya punya kuasa, saya punya urapan Allah yang selalu baru. Sehingga ketika berhadapan dengan sakit penyakit, apalagi virus corona, kita percaya apa yang tangan kita tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Amin. Amin. Apa yang diperkatakan oleh mulut kita, kesembuhan terjadi. Ketika kita berkata sembuh, kesembuhan terjadi. Karena sesungguhnya rencana Tuhan atas kita semua bukan sakit penyakit, tapi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bu Retno jangan takut, jangan buka celah untuk iblis bisa mengintimidasi. Karena iblis itu jahat sekali. Dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Pagi ini kita tahu dia sudah ada di bawah telapak kaki kita, di bawah telapak kaki Ibu Retno. Kemenangan sudah terjadi. Amin. 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 Puji nama Tuhan, saya percaya Roh Kudus bekerja. Firman belum dibagikan. Tadi kita mengangkat puji-pujian, penyembahan, kemudian kita masuk dalam doa-doa dan deklarasi. Saat itu juga Roh Kudus sudah bekerja. Dan dia melakukan kemenangan. Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh pagi ini, kunci hidup berkemenangan. Kemenangan sudah diberikan. Amin. Semua yang hadir pagi hari ini menerima kemenangan dalam nama Yesus. Pagi ini kita udah terbiasa ya dengerin amin, sorak-sorai gitu loh. Kalau Zoom meeting begini, saya rasanya kayak sendirian gitu kan. Hanya bisa melihat wajah-wajah, dan suaranya gitu loh. Ayo dong di-unmute dulu, katakan haleluya. Kita teriak dulu sorak kemenangan. Haleluya. 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 Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat. Berkatakan terima kasih Tuhan. Amin. Terima kemenangan. Tuhan tidak ada lagi roh ketakutan yang tidak mau mengintimidasi kami. Terima kasih Tuhan buat karunia-karunia yang sudah Engkau berikan bagi kami hamba-hambamu. Amin. Melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ayo berkatakan itu. Jangan di-unmute. Jangan hanya di dalam hati. Perkatakan dengan mulutmu. Keluarkan suaramu. Karena kamu berkuasa. Dan haleluya. Haleluya. Dia dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan bagikan kunci hidup berkemenangan yang diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 20. Kitab 2 Tawarikh pasal 20. Saya bacakan ayatnya yang ke-17 ya.
2 Tawari pasal 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Selanjutnya, lompat di ayat yang ke-20. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Selanjutnya di ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Mungkin firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasal 20 dengan judul perikop kemenangan atas Moab dan Amon. Kemenangan atas Moab dan Amon dalam pimpinan Raja Yosafat. Haleluya. Dari pembacaan tadi saya mengambil 3 kunci hidup berkemenangan. Yaitu di dalam pasal yang saya sudah baca tadi, pasal 17 dan pasal 20. 3 kunci hidup berkemenangan saya sebut 3P. P yang pertama adalah di pasal 20, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh. P yang kedua, untuk mendapatkan hidup berkemenangan adalah percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dan P yang ketiga untuk kita menerima kunci hidup berkemenangan adalah pujian dan penyembahan. Di pasal 22 ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. P yang pertama kita akan bahas berbicara soal percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut pemahaman Bapak Ibu yang kekasih, ya, orang-orang yang beribadah, jemaat Tuhan, umat Tuhan itu kalau sudah ikut ibadah, masuk gereja, apakah mereka sudah termasuk dalam golongan orang yang disebut percaya Tuhan? Belum. Yes, 100 buat Ibu. Ya, nanti diambil ya sesudah firman ini berhadiah payung cantik. Haleluya. Ya, benar sekali. Banyak orang yang berkata, dia kan sudah rajin beribadah, selalu setia ke gereja. Pasti dong termasuk orang yang percaya Tuhan. Saya asli Manado, Pak Hebron tahu banget ya Pak. Dan saya lama di kota kelahiran saya itu. Yang ke gereja tuh banyak banget. Hampir semua itu pasti ke gereja. Dan gereja di Manado tuh ada di mana-mana. Bagi yang belum pernah ke Manado, pertama kali ke Manado pasti akan bilang, wow itu gedungnya bagus banget. Tuh gedung apa ya? Pasti itu gereja. Gereja di Manado gak ada yang jelek Pak, Bu. Bagus-bagus semua. Bisa bilang mewah-mewah semua. Dan ya penduduk Manado kan dominan Kristen ya, dan semua ke gereja. Tapi tahu nggak, waktu saya SMA teman-teman saya bilang, saya kan ke gereja itu karena malu aja sama tetangga ya. Ntar tetangga lihat, kok nggak ke gereja gitu. Jadi apakah itu berarti dia ke gereja karena dia percaya Tuhan? Enggak saudara.
Dia ke gereja karena dia malu diliatin tetangga. Biasa tuh hari Minggu rumah-rumah pada kosong, semua berduyun-duyun pergi ke gereja. Tapi jangan salah, sebelum ke gereja mampir warung dulu Bapak Ibu. Ngapain? Tuker uang. Jangan bilang-bilang ya. Tuker uang, cari uang receh buat ngasih persembahan. Mohon maaf saya harus bilang ini. Apakah itu termasuk percaya Tuhan? Kalau dia percaya Tuhan, dia tidak akan takut untuk memberi. Orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, dia akan memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Itu baru salah satu contoh. Karena percaya Tuhan itu luas, dalam, dan lebar. Ya, jadi kita nggak bisa klaim orang yang rajin setia ke gereja itu percaya Tuhan. Karena bagi kami, bagi saya, pengertian yang benar akan percaya Tuhan adalah kita melakukan kebenaran firman-Nya. Tidak berhenti pada umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ke gereja. Para penatua, para majelis melayani Tuhan. Udah termasuk dalam kategori percaya Tuhan nggak? Banyak loh. Tapi di sini nggak ada lah ya, nggak ada ya. Di sana aja, di sini nggak ada. Percaya Tuhan, menjadi majelis, menjadi penatua. Tapi selingkuh Bapak Ibu Saudara kekasih. Apakah orang yang percaya Tuhan itu mau berselingkuh? Saya yakin kalau orang percaya Tuhan, dia nggak mau loh. Dia nggak mau loh mengecewakan Tuhan dengan menyakiti istri atau menyakiti suami. Tapi banyak sudah menjadi hamba Tuhan berselingkuh. Datang ke gereja bukan dengan istrinya, bukan dengan suaminya. Apa yang terjadi? Mohon maaf, agak-agak ngelek ya. Suara saya masih kedengeran? Jelas. Ya. Jelas. Masih jelas. Nggak penting ya gerak-gerik saya, yang penting gerak-gerik Roh Kudus aja ya. Maklum saya agak gaptek ini, dan petugas IT-nya itu suami saya lagi tidak ada di tempat. Jadi harap maklum, yang penting suara Roh Kudus terdengar. Baik. Ya, Ibu. Yes, thank you Lord. Jadi kita kembali lagi kepada kebenaran firman. Jadi percaya Tuhan, kita perlu pagi ini, saya mohon dengan segala kerendahan hati, saya minta cek and recheck kehidupan kita sekalian. Kita udah percaya Tuhan gak? Kok hidup saya ini kok gak ada kemenangan ya? Selalu kalah. Benerankah kita sudah percaya Tuhan? Yang kedua, percaya kepada nabi-nabinya. Seperti apa yang tadi sudah kita baca bersama-sama Yosafat ya di 2 Tawari pasal 20. Kalau Bapak Ibu baca itu, saya ceritakan saja itu bagaimana di awalnya itu, saya baca deh biar tahu saya nggak ngarang-ngarang cerita gitu ya. Jadi di sini ceritanya tuh di awal, di pasal awal itu setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, "Hei Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haesezon Tamar, yakni En-Gedi." Tahu nggak di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Jadi pagi hari ini kalau ada yang takut, Yosafat juga pernah takut. Kalau ada yang takut jangan berpikir sudah kalah. Yosafat juga pernah takut sebelum dia mengalami kemenangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat ketika dia takut? Ini yang membedakan orang yang mengalami hidup berkemenangan dan yang selalu kalah. Orang yang mengalami hidup berkemenangan akan mengambil tindakan seperti Yosafat, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan
ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bayangkan Yosafat ini raja yang luar biasa. Namanya raja ya, pasti berkuasa dong. Pasti dia seorang yang hebat, yang dipandang orang gitu kan. Tapi dia tidak malu untuk mencari Tuhan. Untuk menyatakan bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Sekalipun saya raja, sekalipun saya punya kekuasaan, saya punya rakyat, sekalipun saya punya jabatan, saya punya uang banyak, sekalipun saya punya perusahaan, sekalipun saya punya harta warisan, sekalipun saya dihargai, dihormati orang, tapi tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itu yang menyebabkan Yosafat menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi satu kunci hidup berkemenangan adalah percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah percaya kepada nabi-nabinya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, bagaimana Yosafat itu bersama-sama dengan Raja Israel, pada waktu itu masih Raja Ahab. Mereka bertiga itu sepakat untuk berperang. Nah, Ahab memanggil nabi-nabi juga. Dan di situ diceritakan bagaimana nabi-nabi ini bernubuat palsu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Tetapi lihat Yosafat, di ayat sebelumnya saya pelajari kehidupan Yosafat ini. Yosafat tanya sama Ahab, tanya sama yang ada di situ, apa ada lagi enggak nabi-nabi yang lain? Padahal nabi-nabi yang hadir pada saat itu sudah berkata, pergi aja, berperang aja, kalian pasti menang. Tuhan sudah berkata kalian pasti menang gitu. Tapi lihat, Yosafat bilang ada nggak nabi yang lain? Dan akhirnya dibawalah Nabi Mika. Nabi Mika seorang diri yang bernubuat pada saat itu. Dia bilang, Nabi Mika berkata, jangan pergi. Nanti mati. Bayangin, nabi yang banyak itu berkata pergi, menang. Tapi Nabi Mika seorang diri berkata kalah, mati dan kalah. Coba kita bayangkan, kita renungkan posisi kita menerima suara Tuhan seperti itu. Nabi-nabi yang banyak bilang menang, satu orang nabi bilang kalah. Coba, kira-kira pada saat itu kita akan percaya yang mana? Makanya di sini saya harus nyatakan ini, saya harus ungkapkan ini. Percayalah kepada nabi-nabinya, tetapi bukan sembarang nabi. Karena seperti cerita tadi, dan itu terjadi, nabi-nabi yang begitu banyak berkata menang, ternyata itu palsu semua. Dan Ahab menuruti nabi-nabi itu karena enak di telinganya Ahab. Ahab bilang di cerita sebelumnya, coba deh baca deh, seru banget loh ini ceritanya. Ini bukan cerita dongeng ya, daripada nonton film Korea mending baca ini deh. Jadi seru banget. Karena Ahab bilang begini, aku gak suka nih sama Nabi Mika. Selalu dia bilang yang jelek-jelek tuh tentang aku. Jadi rupanya ada motivasi di dalam diri Ahab. Dia gak mau terima teguran. Jadi dia anggap Nabi Mika itu mungkin irilah, cemburulah, bencilah sama dia. Sampai selalu yang buruk-buruk yang dia terima gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara kekasih. Di P yang kedua ini, percayalah kepada nabi-nabinya itu. Tapi kita juga harus minta Tuhan kirim nabi-nabi yang benar dengan suara Tuhan, yang benar-benar bernubuat, bukan lu buat-buat gitu kan. Karena suara Tuhan kita butuhkan, amin. Kita perlu, amin. Kita tidak bisa bertemu muka dengan Tuhan. Karena itu kita perlu suara Tuhan. Nah pagi ini
lewat P yang kedua, percayalah kepada nabi-nabinya. Sebenarnya saya mau mendorong, saya berdoa Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, biarlah semua yang hadir yang menerima firman ini semua menjadi nabi-nabinya Tuhan. Amin. Amin. Semua bisa peka mendengarkan suara Tuhan. Amin. 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 Karena saya pribadi punya satu kesaksian. Pada waktu saya baru melayani Tuhan, saya tidak peka mendengar suara Tuhan. Dan saya mengikuti apa yang Yosafat katakan, percayalah kepada nabi-nabinya. Tapi kembali lagi di sini. Di Alkitab aja, di zaman raja-raja ada aja nabi palsu. Apalagi di kehidupan kita sekarang ini, benar nggak? Jadi pada saat saya baru bertobat melayani Tuhan, saya mengalami menerima nubuatan tapi nggak benar gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nggak benar gitu loh nubuatannya. Dari kejadian yang saya terima itu, saya bertobat, saya minta ampun Tuhan. Saya terlalu mengandalkan manusia. Saya minta Tuhan sendiri yang berbicara, buat telinga saya peka. Ayo, saya ajak berdoa mulai pagi ini. Tuhan, saya minta ikut doa saya ini Tuhan. Saya minta buat telinga saya peka. Buat telinga saya peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang benar-benar suara Tuhan. Sehingga ketika kita peka mendengar suara Tuhan, Tuhan akan tuntun hidup kita untuk kita tidak salah melangkah. Tuhan akan tuntun hidup kita untuk kita mengalami kemenangan, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan bukan hanya hidup kita, tapi kita menjadi saluran berkat. Kita bisa menolong banyak orang lewat kepekaan yang kita miliki. Amin. 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 Jadi kesaksian saya pada saat itu, saya minta Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan. Dan saya dipertemukan Tuhan dengan nabi-nabinya yang luar biasa, hamba-hambanya yang luar biasa, sungguh-sungguh benar-benar dipakai Tuhan untuk menyatakan suara Tuhan, suara kebenaran, bukan suara dibenar-benarkan. Dan lewat suara nabi, suara hamba Tuhan itu yang berkata, Ira, kamu dipanggil Tuhan untuk melayani sepenuh waktu. Saya tidak peka, saya tidak bisa dengar suara Tuhan pada saat itu. Saya bilang, enggak Tuhan, saya akan berdoa. Saya ini maunya jadi arsitek yang top of the top. Lihat tuh keinginan dagingnya luar biasa ya. Tidak salah, tidak dosa. Saya bilang memang menjadi arsitek top of the top itu salah. Tidak berdosa. Mau jadi arsitek, jadi dokter tidak berdosa. Tapi kembali lagi, kita perlu tanya Tuhan, apa yang menjadi destiny Tuhan dalam hidup? Apa yang menjadi destiny Tuhan? Karena kalau kita melangkah dalam destiny Tuhan, kita benar-benar jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau kita melangkah dalam destiny, keinginan kita sendiri, kita tidak akan jadi berkat. Malah kita bisa jatuh dalam dosa. Banyak yang saya layani, anak-anak, maksud saya pemuda, remaja begitu ya, adik-adik rohani. Yang mereka bukan ada dalam destiny Tuhan, tapi destiny orang tua. Iya kan, papa mama yang pengen saya jadi dokter. Nah, pada zaman saya nggak tahu ya yang lain, Pak Hebron mungkin ngalamin. Di Manado itu, lagi-lagi orang Manado. Halo, yang ada orang Manado di sini, jangan tersinggung ya. Saya cuma nggak nyerempet nih. Saya nabrak, benar-benar nabrak ya. Pada masa saya itu ya, yang namanya jadi hamba Tuhan itu di Manado. Itu kalau orang Manado bilang, ya kalau sonya naik kelas dang toh, aduh kasih yang mas sojongana di teologi karena ngananya nak mungkin mau jadi dokternya, nak mungkin ngana mau jadi insinyur. Jadi yang sisa-sisa, mohon maaf saya bilang, yang sisa-sisa itu yang dikasih buat melayani Tuhan. Kalau agak-agak bagus-bagus sedikit janganlah.
Jangan melayani Tuhan dia fashion aja lah gitulah. Ikut-ikutlah Nyong Noni Manado begitu kan. Ya Abang None Jakarta gitu. Udah nanti aja lah layani Tuhan gitu kan. Kalau yang layani Tuhan yang matanya agak-agak yang kiri lihat ke kiri, yang kanan lihat ke kanan gitu kan. Yang kakinya pincang sebelah, itu aja yang layani Tuhan gitu loh. Yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, yang bagus-bagus, masuklah ke dunia politik gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Pak Hebron ngalami gak sih? Tapi saya benar-benar tidak disukai ketika saya bilang, saya lepaskan kehidupan arsitek saya dan saya ambil full timer. Saya ambil jatah bagian saya dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Waduh, itu tidak gampang. Tapi hari ini saya bersyukur karena saya percaya kepada Tuhan. Dan P yang kedua, saya percaya kepada nabi-nabi. Saya taat waktu itu, walaupun sekarang ngomongnya ketawa ya. Waktu ngalamin itu nggak segampang ini, tapi selalu ada kekuatan, ada peneguhan dari Tuhan. Jadi anak-anak muda yang mendengarkan ini, mari cari Tuhan terus. Dan cari hamba-hambanya sehingga engkau tidak salah melangkah, sehingga engkau tidak salah mengambil keputusan. Pagi ini, kalau engkau harus mengambil keputusan, tanya Tuhan, dengar suara Tuhan. Sehingga engkau tidak gagal, engkau tidak salah melangkah. Dan saya bersyukur saya mendengarkan suara Tuhan lewat para nabi. Karena saya tidak peka sama sekali, saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan tuntun saya. Tuhan bawa saya. Buat tadi yang kesaksian ya pemimpin pujian, jangan takut, jangan khawatir. Saya mengalami juga masa-masa ikut Tuhan, sudah dengar suara Tuhan, sudah taat, pernyataan nabi-nabi saya ikutin, melayani Tuhan. Waduh, malu saya kalau ketemu sama teman-teman saya yang arsitek. Mereka pegang proyek besar, mereka bangun rumah yang besar. Saya tinggal di kos-kosan, kos-kosannya kecil mungil. Ya kan? Benar yang tadi pemimpin pujian katakan, buat makan aja. Aduh Tuhan, haleluya 12 kali gitu kan. Ya. Rajin puasa saudara. Karena gak punya uang buat beli makanan. Jadi puasanya karena puasa terpaksa. Tapi ternyata itulah kunci hidup berkemenangan. Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk Tuhan bawa sampai dengan hari ini. Dan Tuhan mulai perlengkapi saya. Seperti doa yang saya berikan tadi buat Bapak Ibu. Tuhan kasih saya peka dong, bisa dengar suara Tuhan. Dan Tuhan mulai bawa saya untuk saya mendengarkan suara Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun hidup kami. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang mustahil terjadi, tergenapi dan berkemenangan. Amin. Jadi yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan, poinnya adalah pelaku firman. Ingat ya, bukan hanya rajin ikut Zoom gitu kan. Pak Hebron bingung gitu. Waduh, yang ikut Zoom ini cinta Tuhan banget atau kenapa ya? Masih jam 1 Pak, masih jam 1 subuh, jam 3 subuh udah online gitu kan. Operatornya aja belum online, ini si ibu-ibu ini udah nangkring di depan komputer gitu loh. Ini nggak tahu ini kepenuhan Roh Kudus atau apa gitu ya. Hati-hati, itu belum masuk dalam kategori percaya Tuhan. Karena bagi saya, percaya Tuhan itu adalah melakukan firman. Percaya Tuhan itu menjadi pelaku firman. Sungguh-sungguh di rumah ibu menjadi istri yang benar-benar istri yang takut akan Tuhan. Menjadi suami, bapak-bapak, suami yang takut akan Tuhan. Anak-anak pemuda remaja yang menyaksikan ini juga menjadi anak pemuda remaja yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti dia takut melakukan dosa. Karena dosa membuat kita tidak tepat sasaran. Dosa membuat kita menjauh dari hidup yang berkemenangan. Amin. Dan pagi ini, amin. Yang ketiga untuk menerima kunci hidup berkemenangan adalah pujian dan penyembahan. Seperti yang tadi kita sudah baca. Ya, saya baca lagi ya.
Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Jadi 3 poin ini, Bapak Ibu Saudara kekasih ya, pujian dan penyembahan. Saya melayani ibu-ibu, saya melayani oma-oma, pelayanan konseling, apalagi zaman-zaman sekarang pandemi begini COVID, jadi lewat telepon. Telepon saya bisa bunyi dari pagi sampai malam untuk 1 orang ibu-ibu. Jadi ceritanya pagi dia sudah telepon, berdoa dengan saya. Siang dia telepon lagi, masih takut, masih khawatir. Sore-sore dia telepon lagi, doa lagi. Malam-malam telepon lagi, doa lagi. Saya jadi pikir nama saya Irawaani atau paracetamol. 3 kali 1 sehari. Haleluya. Haleluya. Jadi saya bilang begini, kalau pagi hari kita sudah berdoa untuk pergumulan kita, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah kasih kemenangan. Kita doa buat suami kah, buat anak kita kah, atau buat istri kita kah, buat usaha bisnis, buat terobosan ekonomi, terobosan dalam pelayanan. Kita doa pagi dan kita percaya Tuhan, hari ini agenda Tuhan buat saya adalah kemenangan dalam rumah tangga, kemenangan dalam bisnis saya, kemenangan dalam pelayanan saya, kemenangan dalam apa saja yang saya lakukan sudah terjadi dan digenapi di dalam nama Yesus. Setelah itu pujian dan penyembahan. Setelah itu ibu-ibu yang setelah selesai berdoa mungkin mau nyapu rumah, bersih-bersih rumah, masuk dapur. Ayo sambil di dapur saya nyanyi nyembah Tuhan. Saya nyalakan YouTube, saya muji nyembah Tuhan. Biarin orang mau bilang orang Manado bilang badonci di dapur gitu kan. Sambil pegang pisau, asal pisaunya jangan kena tempat lain saudara ya. Pisau itu cuma buat potong sayur, potong daging gitu. Jangan potong yang lain-lain gitu kan. Sambil dengerin lagu kita nyanyi lagu kemenangan. Haleluya, dia bangkit, ya daging dipotong. Haleluya, dia hidup, yes sayurnya juga dipotong. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, yes. Waduh, pikirannya lagi potong daging, potong sayur, lagi mikir ini gimana mau bayar uang sekolah anak, ini gimana tagihan-tagihan kos-kosan udah datang, ini gimana ya saya dikejar-kejar, ini angsuran gak dibayar-bayar. Terus perkeras puji-pujian, jangan nangis sambil masak ibu-ibu, nanti sayurnya tambah asin, sudah dikasih garam kena air mata, asin semua, jadi masalah di rumah tangga kan, suami marah-marah. Jadi gak ada gunanya kita sedih, kita sudah berdoa, kita sudah taruh di tangan Tuhan, kita udah percaya, udah nyanyi. Kalau kita nggak bisa nyanyi, apa yang bisa membantu kita untuk nyanyi? Nyalakan YouTube kah? Nyalakan apalah ya. Ini zaman sekarang udah pakai apa nih? Saya nggak tahu. Kalau zaman saya dulu radio aja gitu, pakai tape. Kalau sekarang saya pakai YouTube. Saya taruh di dapur gitu kan. Walaupun mungkin air mata menetes tapi nggak tercurah gitu loh. Sehingga tercurah-curah bukan anggur baru, tapi air mata yang tercurah. Wow. Kasihan deh lu gitu. Jangan mengasihani diri sendiri. Kita justru berkata, aku menang. Sambil nyanyi pujian, penyembahan, sambil berkatakan, aku menang Tuhan. Aku percaya semua terselesaikan. Uang kos saya selesai, uang kos saya lunas, angsuran saya lunas. Apa yang saya harus kerjakan Tuhan berikan hikmat. Saya mau bikin tugas nih Tuhan, gak bisa kepikiran COVID. Takut Tuhan, saya ngeri. Perkatakan semua itu Tuhan. Aku percaya rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan. Perkatakan Mazmur 91, walau 1000 rebah di sisi kiri. Yes, kita nyanyi aja. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin, amin, haleluya.
Jangan sambil motong-motong daging, motong sayur, kita pikirkan masalah. Kita makin sedih. Tiba-tiba kita udah buka celah tuh. Tiba-tiba iblis ingetin, udah kamu gak bisa bayar, udah kamu kebutuhannya banyak. Lu inget gak tetangga sebelah tuh yang jahatin lu, suka gosipin lu? Waduh, tambah lagi muncul kebencian, kepahitan. Waduh, dagingnya kita motong itu udah makin hancur itu daging. Itu kayak kebayang tetangga sebelah gitu kan. Udah hancur itu daging. Lama-lama kena kelingking deh. Lama-lama kena jempolnya. Karena apa? Dia buka celah sehingga iblis semakin bebas, semakin leluasa masuk. Karena apa? Buka celah dengan mengasihani diri sendiri. Aku orang paling menderita, aku istri yang paling menderita, aku suami yang paling menderita, aku anak yang paling menderita. Kayaknya teman-temanku enggak kayak gini deh, cuman aku sendiri deh yang kayak gini. Jangan. Ambil selengkap senjata Allah, maju berperang. Kita nggak berperang melawan Moab, kita nggak berperang melawan Edom, kita berperang melawan persoalan, pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi. Nggak ada siapapun kok yang ada pergumulan. Saya melayani salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia masuk dalam 10 besar orang terkaya di Indonesia. Juga punya masalah, Pak, Bu. Mau bilang gak ada uang, mau bilang gak punya apa-apa. Aduh, saya sampai gimana ya, kalau ke rumahnya saya bilang ini garasi apa showroom mobil gitu kan. Tapi toh punya masalah Bapak Ibu. Semua orang punya masalah, jangan kita lihat, wah itu seneng banget deh hidupnya ya. Seneng banget gak ada penderitaan. Nggak ada selama saya melayani Tuhan dari dulu sampai sekarang. Saya tidak melihat seorang pun yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita bisa menginjak-injak masalah. Bagaimana di tengah masalah kita bisa memuji menyembah. Saya ini melankolis. Saya punya latar belakang itu kalau sedih-sedih banget. Kalau udah susah hati itu sulit untuk bangkit gitu ya. Sulit untuk happy begitu ya. Tapi begitu saya terima kebenaran firman ini. Bahwa kalau kita susah tuh kita jangan susah. Kita harus perkatakan yang baik. Jangan perkatakan yang buruk. Kalau kita lagi susah hati, lagi sedih, doa belum terjawab. Ayo nyembah Tuhan. Puji nyembah Tuhan. Bagi saya itu bukan hal yang mudah. Dan saya tahu, Bapak Ibu kalau baru pertama kali memang sulit. Tapi kita harus melawan itu. Kita harus lawan diri kita sendiri. Peperangan terbesar adalah melawan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita harus lawan, kita lakukan firman. Engkau merdeka. Amin. Amin. Kebenaran itulah yang memerdekakanmu. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian mau memiliki hidup yang berkemenangan, pujian, penyembahan, memuji, menyembah Tuhan. Apapun kondisimu selesai, percaya deh. Saya saksi hidup, saya menerima bukti dari Tuhan. Selesai. Terselesaikan, tiba-tiba ada yang datang. Seperti yang Elia alami, dia lagi di sungai Kerit. Dia gak ada makanan, dia gak ada apa-apa. Tuhan bisa kirim burung gagak. Burung gagak itu pemakan bangkai. Ya apalagi disuruh bawa makanan ke Elia. Mestinya gak nyampe itu. Udah diembat duluan sama si gagak. Tapi kalau Tuhan berkenan, berkehendaki, nyampe itu. Ya kan? Kita baca di firman. Elia menerima dari burung gagak yang nganterin. Apapun masalah persoalan, Tuhan sanggup lakukan surprise. Tuhan sanggup lakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sudah sediakan. Ada pujiannya kan? Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
semua itu telah disediakannya bagi kamu yang mengasihi Dia. Kasihi Tuhan aja, percaya kepada Tuhan aja. Tuhan berikan kemenangan. Jadi poin pagi hari ini 3 hal ini catat. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada nabi-nabinya. Dan P yang ketiga adalah pujian dan penyembahan. Percaya Bapak, Ibu, Saudara, kekasih, cepat atau lambat pasti terima hidup berkemenangan. Bahkan saya berdoa, percepatan terjadi. Yang hari-hari ini masih dalam masalah, persoalan, masih kalah, terus kalah. Saya berdoa, terjadi percepatan, hidup berkemenangan. Orang boleh katakan sekarang COVID, sekarang pandemi. Itu orang lain, itu mereka. Tapi anak-anak Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, justru ini masa-masa penuaian. Justru ini masa-masa terima kemenangan. Amin, Ibu Maria. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan telah selesai berbicara. Saya rindu untuk mendoakan umat Tuhan. Karena saya percaya ada pernyataan kuasa Tuhan. Tuhan mau berbicara secara pribadi. Kinamaturia labashekere dabatakara labasi. Kiara lahana kapura basyangka yara labasi. Kuria rabatakara labasi. Pagi ini Tuhan mau berbicara bagi Ibu Kuralabashekere. Ini Ibu Serli Wijaya. Ya. Yes, Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu, karena Tuhan setia dalam hidupmu. Hari-hari ini Tuhan tahu apa yang kau gumulkan, apa yang kau doakan. Bersukacitalah, kata Tuhan, karena sesungguhnya yang engkau minta itu sudah engkau terima di alam roh. Jadi bagianmu hari-hari ini hanya bersyukur dan bersukacita sampai engkau terima di alam nyata. Karena di alam roh yang engkau minta itu sudah engkau dapat, kata Tuhan. Jadi bersukacitalah Ibu Serli dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan berbicara buat Ibu Maria. Dengan segenap hati Tuhan mengasihi engkau, Ibu Maria. Tuhan tahu segala rencana-rencanamu ke depan. Amin. Jangan takut. Jangan berpikir karena pandemi ini itu gagal. Tidak. Tidak ada yang gagal. Amin. Engkau telah menerima janji Tuhan kan? Benar ya Bu Maria? Pegang terus janji Tuhan itu. Karena itu akan ditepati Tuhan. Pandemi tidak akan membuat Tuhan gagal. Karena Tuhan itu di atas pandemi. Tuhan itu melebihi pandemi. Dalam nama Yesus, nubuatan yang sudah Ibu Maria terima dalam hati dan percaya, hari ini juga engkau mendapatkan jawaban dari orang yang engkau tunggu-tunggu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan berbicara buat Ibu Gim. Cui Jim. Ada kuasa Tuhan yang besar dalam hidupmu. Bukankah engkau sering meminta karunia-karunia? Tuhan perlengkapi karunia-karunia itu sesuai yang engkau minta dan engkau doakan. Tapi ingat, seiring dengan karuniamu Tuhan berikan, Tuhan juga membentuk karaktermu. Sehingga karunia dan karaktermu itu berjalan seiring. Karena tanpa karakter, engkau hancur, kata Tuhan. Tetapi tanpa karunia, promosi-promosi engkau tidak dapatkan. Jadi Tuhan buat karakter dan karuniamu berjalan seiring. Terima proses pembentukan Tuhan, karena ada karunia yang tidak dapat dibeli dengan uang yang Tuhan sudah berikan bagimu secara cuma-cuma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus terjadi bagi Ibu Cui Kim di dalam nama Yesus. Pagi ini saya mau berdoa bagi Ibu Nita Datu dalam nama Yesus. Ibu Nita Datu, kemurahan Tuhan turun atas engkau. Amin. Kemurahan Tuhan menyertai engkau. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak seperti yang engkau pikirkan. Dia tidak akan melakukan apa yang engkau khawatirkan. Perkatakan firman. Jangan perkatakan kekhawatiranmu, kata Tuhan. Mulai pagi ini, apapun yang terjadi, komitmen di hadapan Tuhan. Untuk mulutmu selalu memperkatakan firman. Dan engkau akan melihat dalam 3 hari ke depan ada mujizat besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup. Terjadi buat Ibu Nita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Pagi ini Roh Kudus berbicara buat Bapak Hosea. Ada kuasa mujizat yang bekerja buat Bapak Hosea Marlon. Apa yang selama ini menjadi bebanmu, menjadi pergumulanmu, anak-anakmu dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pelihara. Mereka bertumbuh dewasa dalam takut akan Tuhan. Bukankah itu doamu? Jangan engkau melihat keadaan saat ini. Jangan engkau meluapkan emosimu atas mereka. Terus lepaskan kasih, terus lepaskan pengampunan. Maka engkau akan melihat ketika engkau berubah, seisi rumahmu mengalami perubahan. Amin. Bersama seisi rumah Bapak Hosea Marlon Sibarani, engkau akan melayani Tuhan seumur hidupmu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Aku melepaskan berkat yang sama buat Ibu Devi Natalia. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduanmu hari-hari ini. Dan Tuhan tahu betapa sulitnya untuk engkau merealisasikannya. Tapi Ibu Devi, Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan tahu betapa engkau tulus mengasihi Tuhan. Motivasi hati yang benar mendatangkan berkat-berkat tercurah dalam hidupmu. Tuhan lakukan pembalikan keadaan dalam ekonomi. Ada terobosan ekonomi, kata Tuhan. Mujizat besar terjadi. Tahun ini juga terobosan ekonomi terjadi dalam rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Devi Natalia, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kinamaturia labasekerebe, Bapak Joshua Riko, ada kuasa Allah yang besar. Bapak Joshua Riko, ada kuasa Allah yang turun atas engkau saat ini. Jangan engkau berpikir pandemi ini membuat engkau gagal dan terus gagal terpuruk. Tidak, kata Tuhan. Justru Tuhan akan mengirimkan customer yang besar akan datang kepadamu. Dalam waktu dekat ini, bersatu hati dengan istri, berdoa bersepakat, dan Tuhan membukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup. Tuhan bukakan. Memang ada satu pintu yang Tuhan izinkan ditutup dalam hidupmu, benar? Dan engkau tidak perlu berdoa lagi untuk pintu itu dibukakan. Karena Tuhan sudah buka pintu yang baru bagimu. Amin. Pintu yang menjadi destiny Tuhan dalam hidupmu. Amin. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada nabi-nabinya. Pujian dan penyembah. Memberi dengan sukacita, kata Tuhan. Amin. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Amin. Hari ini juga, sore ini juga, engkau akan mendapatkan telepon dari orang yang engkau tunggu-tunggu. Dan itu karena Tuhan. Amin. Tuhan yang lakukan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas Bapak Joshua Riko dan Ibu Desi dalam nama Yesus. Kiamat turia lama sheke. Kurahanya masyanto karamatoka. Kerebahanato korobosi kiara. Kiara labasiki. Bapak Puwe. Kiara labasiki. Ibu Puwe. Yes. Tuhan berkata, sakit penyakit tidak akan menimpa engkau, malapetaka tidak akan menimpa engkau. Tapi justru Tuhan akan pakai engkau untuk melayani mereka yang sakit, untuk melayani mereka yang terikat, untuk melayani mereka yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Ibu Lista, kuasa Tuhan menyertai engkau. Tuhan akan mau pakai engkau lebih lagi. Serahkan hidupmu. Banyak mengalah, banyak bersabar, kata Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai engkau. Mujizat terjadi di dalam hidupmu. Amen. Kuasa Tuhan turun atas engkau. Ketulusan hatimu dalam memberi, Tuhan berkati engkau berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda terjadi di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu Francisca, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Tuhan akan angkat engkau lebih lagi. Tuhan akan perlengkapi engkau untuk Tuhan bawa naik lebih lagi. Lebih lagi dan lebih lagi. Lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shika paralabasiki. Moren akan terima berkat. Mujizat besar terjadi buat Moren dan Mama. Ada kuasa yang melengkapi engkau. Kau akan dibawa naik. Tuhan akan promosi engkau melebihi dari yang engkau pikirkan. Di luar ekspektasimu. Dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Kiara laba shekere de betaka yara laba siki. Kura laba sekere de bataka yara laba siki. Shikera laba sikire de beteki yara laba siki. Pagi ini Roh Kudus terus berbicara, tapi saya juga Roh Kudus juga lemah lembut dan sopan. Saya tahu ada keterbatasan waktu ya Bapak Hebron. Kiara laba, jadi saya serahkan kepada Bapak Hebron. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.